Tindakan berani Jokowi kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas di mana Elon Musk, pengurus besar kepada kereta Tesla, telah membatalkan projek bersama dengan Indonesia. Dan selepas daripada itu, Jokowi tidak menghiraukan terhadap Elon Musk iaitu pengurus kepada Tesla. Sebaliknya, Indonesia terus secara langsung menjalinkan hubungan kerjasama dengan salah sebuah syarikat terbesar mobil listrik daripada China. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk Musa Channel, jangan lupa guys, tolong berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini dan juga yang sentiasa support channel ini agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan balasan Jokowi menohok, di mana Elon Musk diancam bankrupt, di mana Indonesia langsung pindah membuat jalinan kerjasama bersama dengan salah sebuah syarikat mobil listrik yang berada di China guys. Jom, seperti biasa, kita simak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni guys. Apa-apa pun jom kita simak dulu video ni. Diancam bangkrut, target baru Jokowi tampar Elon Musk, pindah ke mobil listrik China karena sahabat Indonesia. Berapa kali saya ke sana, sehingga waktu kami memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang terukur. Terjadi konflik besar di situ karena di situ premannya preman berkelas katanya. Hentikan pemimpin-pemimpin gelojoh, tamak holoba dan rasuah, dan pulih ekonomi negara. Segala konteks saya di Arab, di India, di China, di Amerika, di Eropa, saya nak ajak mereka datang bersama-sama bangunkan ekonomi Malaysia. Saya ingin meluruskan persepsi. Jangan pikir ada yang ngomong itu nggak tahu, asal ngomong aja itu. Kita melihat mana alternatif yang terbaik. Saya ini kan tentara. Saya selalu bilang alternatif mana yang terbaik buat Republik ini. Mau dia datang dari bulan, urusan saya. Untuk pertama kalinya, tesis bahwa Tesla itu nggak punya demand problem itu mulai retak. Dan Elon Musk juga bilang bahwa Elon sangat paham mengenai itu. Dan saya offer ke dia, kalau kau mau bikin pabrik yang clean energy, yang end to end dapat green product, the best place to go is Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, hubungan kedekatan antara Jokowi dan Elon Musk mungkin akan sangat erat bila rencana-rencana antara kedua tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai janji-janji yang mereka sepakati. Namun, siapa kira janji tersebut malahan dibatalkan oleh pihak-pihak yang sudah dihasut oleh negara yang sedang berhasrat seperti pemimpin kita yang ingin menjalankan investasi-investasinya di dalam negeri. Walaupun terdengar konyol, tetapi hubungan antara Indonesia dan Elon Musk makin menjauh karena Malaysia juga sedang membuka investasi lebar-lebar terhadap investasi asing. Suatu tujuan ambisi gila Jokowi terhadap EV baterai yang mampu membawa Indonesia ke negara maju. Selangkah demi selangkah juga dihalangi oleh beberapa masalah. Target pertama Jokowi untuk produk EV baterai tersebut, yaitu Elon Musk, malah dikabarkan terancam bangkrut karena sedang tidak laku. Sahabat Bagi-Bagi, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendorong elektrifikasi di Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia saat ini tersedia berbagai macam mobil listrik. Perusahaan rintisan maupun pabrik besar tidak mau ketinggalan memasarkan produknya di Indonesia, mulai dari Hyundai, DFSK, Wuling, Lexus, Nissan hingga Tesla. Berbicara mengenai Tesla, mereka baru saja resmi mengumumkan akan membuka kantor dan showroom di Malaysia.
Padahal sudah sejak beberapa tahun terakhir diskusi intens telah dilakukan Tesla dengan pemerintah Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan untuk mendekati Tesla pada pertengahan Mei 2022 lalu. Namun hingga kini pemilik Tesla yaitu paman Elon juga berpikir keras akan membangun pabrik di Indonesia. Meski gaung Tesla terdengar cukup riuh di kalangan masyarakat Indonesia, siapa sangka ternyata mobil listrik pabrikan Tesla sepi peminat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penjualan yang rendah sejak 2021 lalu. Bahkan hingga pertengahan 2022 atau setelahnya hanya bisa menjual sekitar 241.000 unit di seluruh dunia. Sahabat bagi-bagi, salah satu penyebabnya adalah saat ini banyak mobil listrik keluaran merek lain, terutama dari China yang lebih murah harganya. Mas Elon pun akhirnya memutuskan untuk memangkas harga kendaraannya di China selama berbulan-bulan. Potongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menebang permintaan di tengah meningkatnya Tesla. Sayangnya, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tidak mendapatkan hasil sebaik diskon sebelumnya. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka menuntut pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Dengan harga yang lebih tinggi terang, harga serupa juga sedang terjadi di Amerika Serikat. Telah melakukan langkah serupa di Amerika Serikat pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20%. Pada sedan model 3 dan SUV Megaway tersebut segera mengikuti tahun 2022 yang sulit bagi seluruh dunia, di mana itu jauh dari ekspektasi Wall Street yang merupakan pasar dagang dunia. Sahabat bagi-bagi, bila China satukan kekuatan teknologinya ke Indonesia, mungkin akan bisa menyaingi Elon Musk. Memang kebutuhan kita untuk menjadi negara kuat bukan hanya upgrade sumber daya infrastruktur dan produksi barangnya saja, tetapi mental rakyat dan pemimpinnya juga perlu di-upgrade. Menurut King Narto, karena sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita yang banyak terkontaminasi dari efek media dan opini, dari mulai laki-laki makin ikut-ikutan cantik dan berjoget di depan kamera, hingga para wanita yang rela membuka bajunya di media sosial. Dari mana kuatnya bila hanya nilai produksinya saja yang bertambah, tetapi mental masyarakatnya menjadi mental tempe yang diajak kerja keras sedikit banyak mengeluhnya dan mudah diiming-imingi di zaman online yang ujung-ujungnya juga bisa bayar. Ketahanan masyarakat juga harus dibenahi dan tingkat nasionalisme harus dipupuk lagi. Dan para pemimpinnya juga pilihlah dari kalangan singa yang ngerti Pancasila, bukan dari para backingan pengusaha. Saatnya kita merdeka seutuhnya, merdeka. Hurra! Strategi Jokowi dalam mentadbir urus ekonomi di Indonesia bersama dengan menteri-menteri di Indonesia kita dapat nampak, guys, di mana memang cukup-cukup strategik, memang cukup-cukup mapan. Walaupun Elon Musk, pengurus besar ataupun pemilik kepada Tesla, membatalkan projek bersama dengan Indonesia, di mana Presiden Jokowi tidak menghiraukan. Biarlah, kata Jokowi, biarlah Elon Musk pergi mana sekalipun, walaupun tidak menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia, di mana Indonesia tetap akan melakukan strategi ataupun plan kedua, iaitu Indonesia menjalinkan kerjasama bersama dengan mobil listrik. Salah satu syarikat mobil listrik daripada China. Kita sedia maklum bahawa China merupakan pemegang ekonomi dunia, dan apa yang ada di luar daripada sana, China cepat untuk mengambil idea untuk mengolah barang ataupun produk itu menjadi milik China. Apabila China menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia, tidak mustahil, guys, di mana setiap daripada produksi-produksi, tidak kiralah kereta Tesla ataupun mobil-mobil listrik yang lain, tidak mustahil, di mana produk itu
akan setanding dengan produk daripada Elon Musk ataupun produk daripada kereta-kereta Tesla. Tapi itulah salah satu daripada strategi yang telah dilancarkan oleh Jokowi. Inilah sebenarnya pemimpin yang kita mahu, bukan sahaja mengharapkan daripada satu-satu syarikat untuk menjalinkan hubungan bekerjasama bersama dengan Indonesia, tetapi di mana konsep Indonesia adalah membuka selebar-lebarnya jalur jalinan kerjasama bersama dengan negara mana sekalipun. Walaupun satu negara itu ataupun satu syarikat itu membatalkan projek kerjasama, ini kisah guys, di mana Indonesia bersiap sedia untuk menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat yang besar yang lain. Bukan sahaja Elon Musk sebagai pengurus besar ataupun pemilik kepada kereta Tesla yang mempunyai syarikat besar. Banyak lagi syarikat-syarikat besar yang lain yang mampu untuk memproduksikan kereta Tesla. Sebab untuk menghasilkan satu kereta Tesla ada di Indonesia. Jadi untuk syarikat-syarikat besar yang lain rasanya tidak akan rugi apabila menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Dan kita dapat nampak juga bahawa Indonesia bersiap sedia untuk menghadapi cebaran-cebaran di masa akan datang dalam pelbagai aspek dalam penghasilan ataupun dalam memproduksikan kereta Tesla dunia. Jadi pendapat kalian bagaimana? Adakah kalian nampak peranan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi bersama dengan menteri-menteri di Indonesia mentadbir urus ekonomi di Indonesia dengan sebaik yang mungkin? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.